Aku hanya memakan satu hati ular saat masih di dalam kandungan. Setelah lahir tubuhku langsung ditumbuhi sisik ular yang lebat. Orang tuaku mengira aku adalah monster. Mereka langsung membuangku ke pegunungan terpencil, membiarkanku hidup atau mati sendiri. Saat aku hampir menjadi santapan harimau, seekor ular hitam besar tiba-tiba muncul. Hanya dalam 3 detik ia membunuh harimau itu. Tak disangka ular hitam itu tidak memakanku, justru membawaku kembali ke gua dan merawatku dengan teliti. Kulihat tubuh besar ular hitam itu sekejap berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Ia menggendongku dan mengayun ke kiri dan kanan, seolah tidak tahu cara merawat bayi. Hatiku sangat terguncang, namun aku yang belum bisa berjalan sama sekali tak bisa kabur. Hanya bisa mengayunkan tangan kecilku sembarangan. Tak disangka aku tanpa sengaja meremas mati seekor nyamuk, dan malah mengaktifkan kemampuan khusus. Membunuh nyamuk iblis tingkat rendah. Merampas 3 tahun umur lawan. Dan tepat pada saat itu, seekor siluman banteng besar masuk ke dalam gua. Nyonya hitamku dengar, beberapa hari lalu kau membawa pulang satu bayi ras manusia. Pantas saja gua ini begitu harum. Cepat keluarkan biar sapi tua ini ikut mencicipi. Pergi dia milikku. Siluman banteng itu gemetar hebat. Dalam hatinya muncul sedikit niat mundur. Namun segera ia melihat dalam pelukan Nyonya Hitam. Aku yang sedang tidur nyenyak. Jangan berpikir untuk makan sendiri. Aku juga tidak minta banyak. Cukup 1 lengan saja. Maka aku akan membantumu menyembunyikan kabar ini. Kalau tidak aku akan menyebarkan kabar kau menyembunyikan darah segar kepada Huang 19, dan juga Tuan Liu ke-7. Kau tahu apa akibatnya? Nyonya Hitam melihat pemandangan seperti ini. Di matanya mulai muncul sedikit niat membunuh. Dari balik jubah indah tampak ujung ekor ular hitam menyabet keluar dengan keras. Siluman banteng hanya merasa lehernya tiba-tiba dingin. Belum sempat bereaksi, ia sudah berubah menjadi sesosok mayat. Aku menatap mayat siluman banteng itu. Sistem memberitahu aku telah membantu membunuh siluman kecil banteng, merampas umur lawan selama 200 tahun. Aku merasa sedikit terkejut. Tak kusangka cara ini pun bisa dianggap berhasil oleh kemampuan khusus. Mungkinkah karena aku dipeluk ular hitam itu? Aku dan ular hitam itu saling bertatapan. Aku justru melihat ada sedikit kasih sayang di matanya. Di kepalaku tiba-tiba muncul sebuah pikiran berani. Jangan-jangan siluman ini ingin mengadopsiku. Saat aku sedang berpikir, kulihat Nyonya Hitam mengibaskan ekornya dari bagian dada siluman banteng. Ia mengeluarkan sebuah benda tak dikenal dan menyodorkannya ke mulutku. Ia ingin aku memakan ini. Apa ini sebenarnya? Aku sangat menolaknya. Benda menjijikkan seperti ini. Aku sama sekali tidak ingin memakannya. Namun Nyonya Hitam memberiku waktu untuk menolak, tapi tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Ia memaksa memasukkan jantung banteng ke dalam mulutku. Tak lama kemudian tubuhku mulai berubah. Di kepalaku tumbuh sepasang tanduk banteng. Di punggungku tumbuh sebuah ekor kecil. Tak kusangka kemampuan khusus juga bisa merampas milik orang lain. Metode kultivasi siluman, yang bisa memadatkan dasar tubuh fisik melalui menelan esensi darah. Selama ada cukup esensi darah iblis untuk ditelan, maka aku bisa mengolah dan membentuk salah satu tubuh iblis paling mengerikan di zaman purba, yaitu tubuh iblis banteng kekuatan besar. Maka aku pun mulai aktif menyerap dan memurnikannya. Pada akhirnya aku bahkan langsung menelannya. Hal ini membuat Nyonya Hitam benar-benar tertegun. Ia memasukkan jantung banteng ke dalam mulut anak itu. Awalnya ia hanya ingin menggunakan esensi darah di dalamnya untuk mempertahankan kehidupanku. Bagaimanapun juga selama beberapa hari ini aku tidak makan dan minum. Dan ia juga tidak punya pengalaman merawat bayi manusia. Ia tidak tahu bagaimana cara memberiku makan. Terpaksa ia menggunakan cara paling primitif dari ras mereka. Namun aku justru langsung menelan jantung iblis itu dan memurnikan esensi darahnya untuk memperkuat fondasi tubuh fisik. Anak ini sebenarnya apa? Saat Nyonya Hitam sedang terdiam, aku berubah menjadi tubuh ular. Dengan satu gigitan aku menelan jasad siluman banteng di dekatku. Tak lama kemudian muncul satu sosok lagi di dalam gua. Orang ini adalah iblis besar Huang 19. Soal memelihara manusia, para iblis telah mendengarnya. Aku Huang 19 telah hidup lebih dari 7.400 tahun. Namun belum pernah melihat iblis yang mengadopsi manusia. Sekarang kau sudah melihatnya. Ucapan Nyonya Hitam terdengar sangat tidak sopan. Namun yang aneh adalah, Huang 19 tidak marah sama sekali. Ia malah tertawa. Aku mendengar kau adalah sisa keturunan terkutuk dari 100 tahun lalu. Pada malam pemusnahan ras 100 tahun lalu, seorang kultivator manusia menyelamatkanmu, yang selama ini dingin dan tanpa perasaan. Nyonya Hitam bersikap seperti ini pada bayi manusia, mungkinkah? Saat mendengar ini, hatiku sudah berguncang seperti gunung dan lautan. Ternyata ular hitam itu benar-benar berniat mengadopsiku. Aku sempat mengira ia membesarkanku untuk dimakan. Tak disangka ia justru ingin menjadi ibuku. Bahkan, ibu ternyata adalah iblis tahap ketiga transformasi roh.
Aku menerima hal ini dengan sikap yang cukup baik. Pada saat yang sama aku juga tidak melewatkan makna lain di balik ucapan Huang 19. Karena ibu telah menimbulkan masalah besar. Dan saat ini wajah Nyonya Hitam semakin dingin. Sambil menggendongku ia segera keluar dari gua. Namun Huang 19 di belakang tidak menghentikannya. Ia hanya melirik tajam sekali. Dan mengeluarkan senyum dingin. Sementara ibu ular hitam bergumam pelan. Identitas sudah terbongkar. Tempat ini tidak lagi aman. Harus pergi. Dan bocah ini malah menjadikan esensi darah bintang iblis sebagai makanan. Benar-benar iblis kecil. Namun persediaan jantung iblisku tidak banyak. Saatnya keluar berburu. Saat aku terbangun kembali, aku sudah berada di dalam gua lain. Namun ibu tidak berada di sisiku. Entah pergi kemana. Aku pun mulai berlatih dasar metode pernapasan ular roh. Kemudian, tangan dan kakiku berubah menjadi bentuk kuku banteng. Di kulit halusku juga tumbuh sisik ular. Tiba-tiba muncul bayangan hitam di samping. Anak ini, ternyata adalah iblis kecil tahap ketiga transformasi roh. Kukira hanya bayi manusia, ternyata iblis transformasi roh palsu, yang menyamar. Karena itu niat bayangan hitam untuk mundur pun muncul. Iblis ini tidak boleh diganggu. Namun tepat pada saat itu, sebuah ekor hitam menembus tubuhnya tanpa suara. Bayangan hitam itu langsung menoleh. Dan melihat sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Kau kenapa sudah kembali? Terlihat Nyonya Hitam sedikit mengangkat sudut bibirnya. Di tangannya masih memegang beberapa jantung iblis yang bening. Bukankah aku kembali di waktu yang tepat? Tuan Huang ke-9 tiba-tiba berkunjung. Namun tidak memberi kabar terlebih dahulu. Siluman yang dipanggil Tuan Huang ke-9 mendengar itu. Hatinya sudah dipenuhi keputusasaan. Nyonya Hitam adalah ahli tahap transformasi roh yang sudah lama terkenal. Hanya selangkah lagi untuk memadatkan inti iblis. Dengan kondisiku saat ini, menghadapinya sama sekali tidak ada peluang menang. Kecuali aku juga menembus ke tahap ketiga. Aku juga ditipu oleh si Huang 19 itu. Aku tidak tahu ternyata kalian menyamar jadi manusia untuk memakan iblis. Sebenarnya tidak ada manusia sama sekali. Tolong lepaskan aku wahai bocah. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Bahkan aku bisa bergabung. Mendengar itu Nyonya Hitam mengerutkan kening. Namun tetap menoleh ke arah Jiang Liu. Saat ini aku sudah keluar dari kondisi kultivasi. Semua keanehan pada tubuhku telah menghilang. Nyonya Hitam tidak menemukan hal yang janggal. Saat ia kembali menatap Huang ke-9. Niat membunuh di matanya sudah mencapai puncak. Baiklah kalau begitu kau bergabung dengan kami. Selamanya bersama kami. Begitu kata itu terucap. Huang ke-9 langsung menghela napas lega. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, ia sudah berubah menjadi sesosok mayat. Suara tubuh yang terkoyak terdengar jelas. Aku pun menjadi bersemangat. Ibu benar-benar berhati kejam. Aku sangat menyukainya. Selanjutnya, tibalah pada tahap menyenangkan menghitung hasil rampasan. Entah apakah aku bisa mendapatkan asis. Sekaligus, kesempatan bagus untuk menguji aturan penilaian kemampuan khusus. Nyonya Hitam menyuapiku dengan satu jantung iblis. Namun kali ini aku tidak mendapatkan asis. Sepertinya harus berada dalam pelukan ibu. Aku kembali memurnikan seluruh esensi darah dari satu jantung iblis. Seluruh ki dan darah di tubuhku melonjak drastis. Tingkat kultivasiku mencapai tahap menengah bercak darah. Jika tidak terjadi hal tak terduga, setelah memurnikan 2 atau 30 jantung iblis tahap transformasi roh, seharusnya aku bisa mencapai tahap akhir. Dan pada saat ini, seekor iblis bernama Huang 89 tiba di luar gua. Nyonya Hitam kakak dari Rajaku Huang 9 menghilang. Soal ini kau harus memberi penjelasan. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Huang 9 masuk ke gua ini bersamamu. Banyak iblis yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun dia tidak pernah keluar. Rajaku sangat memikirkan hal ini. Oh jadi begitu. Nada bicara Nyonya Hitam sangat dingin. Seolah sama sekali tidak peduli. Ini membuatku merasa yang diburu bukan aku dan ibu. Seolah selama ibu ada, tidak ada masalah yang benar-benar menjadi masalah. Pada saat ini, iblis yang berbicara dengan Nyonya Hitam juga memperhatikanku. Wah ini dia bayi manusia yang diadopsi Nyonya Hitam. Lihat lengan dan kaki kecil itu. Putih lembut dan harum. Dari jauh saja aku sudah bisa mencium aromanya. Benar-benar barang kelas atas. Aku memutar mata. Dia berani mengatakan kata-kata serakah itu di depan ibu. Bagaimana dia berani? Dia sudah mati. Pada detik berikutnya, terdengar suara ekor Nyonya Hitam terayun. Saat ini aku sedang dipeluk ibu. Sekali lagi menguji kemampuan khusus. Saatnya verifikasi aturan penilaian. Membantu membunuh iblis kecil Huang 89. Merampas 50 tahun umur lawan. Sisa umur iblis saat ini 5 tahun. Umur iblis yang diperoleh hanya 1/10. Jadi memang benar karena masalah asis. Di dalam hati aku menghela napas pelan. Bahkan merasa berbaring santai di pelukan ibu sambil mendapat umur iblis. Agak terasa terlalu lambat, dan juga kurang menegangkan. Namun ibu iblisku, jelas tidak memberiku banyak waktu untuk berpikir.
Dengan cepat ia membawa jantung iblis yang berlumuran darah itu ke mulutku. Kelihatannya kau memang ditakdirkan menjadi anak ibu. Tapi nafsu makanmu sebesar ini, ibu hampir tidak sanggup membesarkanmu. Sambil berkata begitu, Nyonya Hitam menggendong Jiang Liu dan mengayunnya perlahan. Seperti ibu manusia biasa yang meninabobokan anaknya. Aku sampai merasa sangat canggung. Ingin memaksakan sebuah senyuman, namun rasa kantuk kembali menyerang kesadaranku. Aku menunduk lalu tertidur. Pada saat yang sama di sebuah gua batu dalam wilayah kerajaan, aura iblis bergejolak. Beberapa bayangan manusia tampak bergerak. Para iblis ini semuanya telah menumbuhkan tubuh manusia. Iblis memelihara manusia sendiri sudah jarang terdengar. Kini bahkan membantai iblis demi seorang bayi manusia. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk memanfaatkannya. Benar, tapi apakah ini benar-benar bisa berhasil? Mulut ular hitam itu sangat tertutup. Selama bertahun-tahun tidak pernah bicara lebih sepatah kata pun. Itu memang benar, namun itu dulu. Ular hitam sekarang sudah memiliki titik lemah. Namun 19 inilah saatnya kau menunjukkan. Apakah kau layak menjadi pewaris kerajaan kami? Para leluhur kerajaan kembali angkat bicara satu persatu. Di antara 5 keluarga besar wilayah luar saat ini, keluarga kerajaan kita bukan yang terkuat. Terlebih lagi 100 tahun telah berlalu. Para raja iblis lainnya juga telah memiliki klan iblis yang didukung. Sebentar lagi wilayah luar ini tidak hanya akan memiliki 5 keluarga besar. Namun inilah justru kesempatan kita. Dahulu, klan ular hitam air misterius dimusnahkan karena harta warisan besar. Hanya tersisa satu orang sisa hidup setengah mati. Dia mengira telah bersembunyi dengan sangat baik. Padahal semua itu adalah rekayasa para raja iblis. Jika aliran huang kita bisa selangkah lebih dulu dari ras iblis lain, menemukan keberadaan harta warisan besar itu, Raja Iblis Rubah Hantu pasti bersedia memberi kita dukungan lebih besar. Saat ini Huang 19 menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Aku Huang 19 memiliki keyakinan itu. Para leluhur tidak perlu khawatir. Pada saat berbalik, wajah Huang 19 menampakkan kilatan kejam. Di matanya berkilat emosi bernama ambisi. Para tua bangka yang kaku itu mampu membuat Raja Iblis lingkar dalam. Tidak segan memusnahkan satu ras iblis. Dan masih bersusah payah menyusun rencana pengurasan. Harta yang diperebutkan selama ratusan tahun pasti sangat berharga. Terus terang saja, jika benda seperti itu bisa diperoleh kerajaan kita, mungkin kelak kita bisa sejajar dengan Raja Iblis. Tanpa perlu lagi melihat muka mereka. Sayangnya para tua bangka itu takut pada wibawa Raja Iblis. Tak berani menumbuhkan niat memiliki. Namun aku Huang 19 adalah iblis yang akan memimpin ras iblis menuju kejayaan. Apa yang tidak berani mereka ambil akan kuambil. Kelak, aku bahkan akan membuat Raja Iblis Rubah Hantu yang tinggi itu berlutut di bawah kakiku. Dengan hormat menjilat telapak kakiku. Beberapa hari berlalu lagi, di bawah pemberian 2 hingga 3 jantung iblis setiap hari oleh Nyonya Hitam. Aku telah mencapai tahap akhir alam bercak darah. Namun saat ini Nyonya Hitam tampak agak cemas. Karena situasi sekarang tidak terlalu baik. Ia memang merasa gua baru yang dipilihnya terus-menerus didatangi pihak lain. Benar-benar terlalu tidak aman. Itulah sebabnya ia membawaku kabur. Karena takut menarik perhatian iblis lagi. Dan disadari oleh Huang 19. Jika bertemu iblis pun kami selalu memutar dan menghindar. Dalam hati ia berpikir asal bisa keluar dari pegunungan 100.000. Dengan bakatku dan bakat anak ini, asal berkultivasi keras beberapa ratus tahun bisa membunuh balik. Membersihkan penghinaan hari ini. Bahkan mungkin dendam pemusnahan klan di masa lalu bisa terbalaskan. Namun sekarang Nyonya Hitam terpaksa memancing iblis. Karena anaknya lapar, dan jarak untuk keluar dari pegunungan 100.000. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, masih membutuhkan beberapa hari. Tak boleh membuat anak menderita. Namun tepat pada saat ini, sosok Huang 19 juga muncul dalam pandangan Nyonya Hitam. Nyonya Hitam terburu-buru hendak pergi kemana ini. Jangan-jangan sadar telah membunuh iblis kerajaan kami. Lalu ingin melarikan diri. Sambil bicara tatapan Huang 19 menatapku dalam. Ki dan darah yang begitu melimpah. Ini sepertinya sudah mencapai tahap akhir bercak darah. Benar-benar bibit hukum yang luar biasa satu batu darah kelas atas. Melihat wajah iblis yang menyeramkan itu, aku sangat ketakutan. Tangis refleks pun keluar, dan juga mengucapkan dalam dunia ini. Kalimat pertamaku, ibu aku ingin makan iblis. Nyonya Hitam meski waspada terhadap keluarga Huang. Namun setelah mendengar anaknya ingin makan iblis, tubuhnya bergetar. Aura kejam dan menentukan menjadi semakin pekat. Keinginan anak harus dipenuhi. Terlihat pada detik berikutnya, ekor hitam Nyonya Hitam tiba-tiba mengayun keras. Dan langsung menghadang pergerakan Huang 19. Senyum di wajah Huang 19 berubah menjadi dingin. Sejak dulu aku sudah muak melihat perempuan berkulit hitam sepertimu. Kalau bukan karena para leluhur melarang, raja ini sejak lama sudah bisa menghabisimu dalam 1 detik. Namun dari ekor itu ia merasakan kekuatan yang mengerikan.
yang sepenuhnya berada di atas dirinya. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan setingkat ini? Siapa sebenarnya dirimu? Nyonya Hitam justru menjadi tenang. Ekspresinya seperti tersenyum tapi bukan senyum. Akulah perempuan berkulit hitam yang kau sebut itu. Hanya saja tampaknya kau bahkan tidak sebanding denganku. Kultivasi ras iblis selalu seperti satu alam satu langit. Terutama sejak tahap ketiga alam transformasi roh. Bahkan terobosan sekecil apapun, perbedaannya tetap sangat besar, dan kau masih jauh tertinggal. Setelah berkata demikian ekornya kembali menusuk dengan ganas. Huang 19 memuntahkan darah segar tanpa henti. Tubuhnya terhuyung sambil menunduk ke bawah. Ia melihat pada tubuhnya sendiri. Berdiri, sesosok makhluk mirip manusia yang seluruh tubuhnya bersisik. Dan salah satu tanganku sedang mencengkeram jantung iblisnya yang bening dan menariknya keluar. Kau jelas bukan bayi manusia. Dan juga tidak seperti iblis. Makhluk apa sebenarnya yang dipelihara ular hitam ini? Membunuh iblis kecil Raja Huang 19. Merampas 60 tahun umur lawan. Umur iblis saat ini 65 tahun. Ku sangat gembira. Tampaknya merebut kill memang bisa. Tidak sia-sia aku melompat keluar di detik terakhir. Namun saat ini aku merasa sebaiknya menenangkan ibu terlebih dahulu. Bagaimanapun juga aku belum tahu apakah ibu akan marah karena killnya direbut. Karena itu aku mengambil jantung iblis di tanganku dan berjalan ke sisi Nyonya Hitam, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. Kupikir ini bisa memberi ibu sedikit hiburan. Namun di luar dugaan, Nyonya Hitam kembali memelukku ke dalam pelukannya, tanpa menunjukkan perubahan emosi apapun, dan tidak jijik dengan darah di tubuhku. Kau benar-benar lapar. Aku ragu beberapa detik, lalu membuka mulut dan menggigit jantung itu, dan mulai mengisapnya. Dan tepat pada saat itu, kolom teknik kembali mengalami perubahan. Teknik saat ini metode pernapasan ular roh tahap awal. Teknik banteng iblis kekuatan besar Huang Xian transformasi roh. Sepertinya ini drop. Dalam esensi darah tikus berkulit kuning ini tersimpan warisan teknik. Aku langsung mengalokasikan 20 tahun umur iblis ke teknik transformasi roh Huang Xian. Lagi pula metode pernapasan masih bisa ditunda. Namun efek teknik baru ini seperti apa? Dan setelah dikembangkan bisa mencapai tingkat apa? Justru jauh lebih membuat penasaran. Pada saat yang sama, wilayah klan kerajaan sudah gempar. Para leluhur satu persatu menampakkan diri, mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Siapa-siapa yang membunuh jenius klanku? Sungguh berani bertindak di wilayah luar pegunungan 100.000. Terhadap jenius kerajaan kami, tak peduli siapa dirimu. Aku pasti akan membuatmu membayar dengan darah. Pasti ular hitam itu yang meracuni si 19. Jenius kerajaan kami tak boleh mati sia-sia. Temukan dia dan bunuh dia. Saat ini Nyonya Hitam menatapku. Sekilas dia melihat mulut kecilku menggigit jantung iblis. Tersenyum hingga matanya menyipit menjadi 2 garis. Wajah kecil dengan air liur mengalir tanpa sadar di sudut mulut. Hatinya seketika menjadi agak bingung. Ini karena makan terlalu bersemangat. Namun tepat pada saat ini, dia mengangkat kepala dengan wajah serius. Para bangka tua itu sudah datang secepat ini. Aku menatap para iblis yang menyerbu datang. Di mataku terpancar cahaya kegembiraan. Banyak sekali iblis cerpelai kuning. Tidak tahu jika dibunuh semua berapa umur iblis yang bisa didapat. Mereka semua adalah iblis tahap ketiga transformasi roh. Dan semuanya telah mencapai pembentukan ulang tubuh. Dibandingkan Huang 19 yang berada di tahap sama, mereka lebih kuat berkali-kali lipat. Seiring tanah dihantam hingga terbentuk beberapa kawah besar. 3 sosok besar iblis cerpelai kuning yang aneh mendarat tepat di depan satu manusia dan satu iblis. Jenius kerajaan kami, ternyata benar-benar mati di tangan kalian. Dan kau keturunan terkutuk ras manusia ini, berani-beraninya menelan esensi darah garis keturunan kerajaan kami. Benar-benar tak terampuni. Perempuan busuk raja ini memberimu satu kesempatan. Serahkan harta warisan utama klanmu. Hari ini akan kuberi kalian kematian cepat. Wajah Nyonya Hitam tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Sementara aku sudah agak tidak sabar. Baiklah, pantas saja begitu cepat datang monster elit lagi. Ternyata setelah yang kecil mati yang tua datang. Setelah yang tua mati datang yang lebih tua. Pola ini sudah sangat kukenal. Pada saat ini iblis cerpelai kuning terbesar. Setelah mendengar perkataan 2 iblis cerpelai kuning lainnya, seakan tiba-tiba teringat sesuatu. Nyonya Hitam, kau telah membunuh jenius klanku. Dan bahkan mengambil bintang iblis ras iblis. Sebagai manusia itu sudah melanggar tabu besar. Menurut aturan hari ini seharusnya aku menyingkirkanmu dari pegunungan 100.000. Namun jika kau bersedia menyerahkan sesuatu, maka aku yang akan memutuskan untuk mengampunimu kali ini. Begitu kata itu terucap, wajah Nyonya Hitam mendadak berubah drastis. Meski selama bertahun-tahun ia berselisih dengan kerajaan, namun selama ini, ia mengira itu hanya penindasan terhadap pendatang sepertinya. Tetapi kini tampaknya, kerajaan sejak awal sudah mengetahui identitasnya. Lalu para iblis dari keluarga Liu itu
Apakah mereka juga mengetahui identitasnya? Bahkan dalam pembantaian 100 tahun lalu, apakah mereka juga memainkan peran tertentu? Semakin dipikirkan hati Nyonya Hitam semakin dingin. Sepertinya kalian tahu cukup banyak. Lalu bagaimana jika aku tidak memberikannya? Tatapan para iblis cerpelai kuning sepenuhnya membeku. Kalau begitu kami hanya bisa membawamu pergi dan menyerahkanmu pada para junior untuk dinikmati.